Dulu waktu pertama kali saya injak Australia dalam rangka festival film Asia Pasifik itu ke Sydney, kita dibekali pengetahuan tentang Australia oleh Pak Rosyad Anwar. Gambaran saya ini negeri bekas buangan, itu pembuangan, ya kan? Kayak orang-orang ini ada api dibuang di sini itu. Ternyata kemudian buka data jejak digital, Australia ini termasuk terutama Melbourne itu tempat yang paling nyaman ditinggali di dunia. Kemarin Anda memposting pamer-pamer meskipun tidak flexing ya. Saya naik tol sekian jalan mulus tanpa dipungut biaya gitu ya. Oh. Ini sementara di sini baru rame nih. Jokowi jalan di Lampung dan sebagainya. Ya. Apakah postingan semacam itu juga bagian dari ingin menimbulkan wacana apa gitu? Atau cerita? Sebenarnya itu jalan mulus di Australia itu bukan saya posting, Mas Alis. Saya menceritakan pengalaman saya duduk yang berangkat dari Sydney ke Melbourne dengan jarak 850 km, ya, jalannya mulus, tidak ada pembayaran karena itu memang highway biasa, ya kan, tidak ada pembayaran. Lalu kemudian dia cerita tentang kualitas jalannya mulus gitu. Iya, 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 saya baca postingan itu memang hanya bercerita itu. Cuma kan postingan Anda ini kan juga saya akan senang kalau membaca postingan Anda. Kebetulan pas di sini rame soal jalan tol di sini kan bayar semua, Nilam. Jalan Ya, tol di Indonesia kan bayar, bahkan mahal-mahal. memang mestinya ada jalan itu mestinya sudah harus balik ke pemerintah dan gratis. Kayak Jalan Borawi itu kan udah berapa puluh tahun tuh. Ya. Udah banyak orang udah untung segala macam nih, malah ikut naik juga gitu. Nah, apalagi yang baru-baru ini. Oh ya, itu komersil banget. Apa kemarin ada lagi tuh. Ini berita jalan tol nih ya. Ada jalan tol yang hanya di Semarang itu yang baru itu Demak Semarang tuh hanya 15 kilo. Tapi bayarnya 19.000. Artinya setiap kilo lebih dari 1.000 itu kita bayar. Kemarin saya lebaran pulang kampung itu ya. Ya. Nah, giliran ada jalan tol yang disumbang oleh luar negeri, apa itu yang di atas tol itu? Di atas. MBZ. Dikorupsi malah beritanya anti korupsi. Gimana gitu tuh, Bang Ilham? Ya, ini Mualis itu jalan tol flyover itu ya, flyover di Jagorawi itu di Cikampek. Itu bukan sumbangan dari MBZ, bukan. Itu jalan tol kita, jalan tol biasa yang dinamain MBZ itu karena sebagai apa namanya ini balasan terhadap perlakuan mereka menjadikan nama Jokowi sebuah jalan juga di sana di Qatar. Karena dari sana menyumbang. Bukan. Itu kalau dia membangun nggak mungkin lah orang asing bisa bisa leluasa kasih uang gitu ya. Yang kemarin menjadi topik itu uang untuk pembangunan MBZ itu sebagian diindikasikan dikorupsi juga itu sih. Iya, itu kalau korupsi kan kalau uang orang kita memang gampang dikorupsi. Kalau andai kata uangnya MBZ, saya kira nggak gampang dikorupsi. Seperti misalnya masjid yang di Solo itu loh. Jogja apa Solo? Masjid juga Pangeran kan, masjid yang besar itu kan langsung dibiayai oleh MBZ juga kalau nggak salah, ya kan? Itu diketat itu dia punya kaidah bagaimana apa namanya akuntansi, tanggung jawab akuntansi itu tegas, jelas. Yang gampang dikorupsi itu kan kalau kita uang dipegang oleh orang kita, pemborongnya orang kita, baru kong kali kong dia. Dan ya itu kan uang luar dan. Tapi saya mau ceritakan ya tentang jalanan di sini. Ini Anda bagus menyinggung soal jalanan. Saya itu di pertama kali kena namanya punishment ya, karena speeding ticket namanya, tilang. Itu waktu di Perth, saya nyewa mobil Land Cruiser. Anda bayangin Perth itu kan jalannya mulus, nggak ada yang bayar. Mobil sedikit. Sehingga saya nggak melihat lagi ada rambu-rambu 80, 60, 70, 80. Sehingga waktu pulang ke Jakarta,
Saya dikirimin speeding tiket. Kok Anda tanya, kok tahu alamat saya? Karena waktu nyewa mobil kan pakai paspor, Pak. Pakai paspor, Lis. Sehingga dia bisa bisa mengakses saya, menjangkau saya, dan menyampaikan speeding tiket. Mula-mula saya kena 3 juta. Saya bayar, saya nulis bahwa inilah sebenarnya ini di negara maju seperti ini. Saya bandingkan dengan Jakarta. Jakarta kalau ada yang nubruk Anda, itu bisa sebulan nyari alamatnya, alamat yang menubruk itu. Kenapa? Karena mobil yang dipakai tidak klop dengan data data administrasi mobilnya. Mungkin mobil itu mobil orang lain, belum dibalik nama kan gitu. Itu yang mengilhami saya untuk supaya pemerintah mulailah gitu. Ya, sekarang kan bagus tuh sampai Korlantas ya. Komandan Korlantas itu mengatakan balik nama nggak pakai lagi biaya kan gitu. Karena kalau enggak, itu biaya itu muncul biaya tembak-tembak itu nggak masuk ke uang negara, tapi negara akan sulit untuk menemukan penjahat segala macam gitu. Iya. Atau kalau ada kejadian. Nah, saya kena sampai 20 juta, Lis. Karena beruntun rupanya dalam satu hari saya jalan di banyak bolak-balik itu pelanggaran semua. Udah melampaui batas, melampaui semua. Dan itu kita bayar. Saya sempat nanya sama teman saya, kalau saya nggak bayar bagaimana? Anda seumur hidup nggak bisa masuk Australia. Jadi sistem hukum mereka sudah mengcover semua itu gitu. Di sini kan masih bisa lolos orang. Nah, yang kedua, saya kalau di Melbourne itu pakai mobil, saya stres. Kenapa? Karena anak saya mendampingi, ketakutan kalau saya, wah ini beda, memang beda gitu. Jadi di negara yang maju seperti ini, 50 meter dari mobil kita ada orang mau nyebrang, itu sudah stop kita. Kalau di sini kan bisa diseruduk orang itu kalau nyebrang lagi, ya kan? Diseruduk. Di sini 50 meter dan sistem beloknya beda-beda gitu. Nah, itu list pengalaman saya malah takjub ini sama Australia. Dulu waktu pertama kali saya injak Australia dalam rangka festival film Asia Pasifik itu ke Sydney, kita dibekali pengetahuan tentang Australia oleh Pak Rosyan Anwar. Gambaran saya ini negeri bekas buangan itu, pembuangan, ya kan? Kayak orang-orang inilah api dibuang di sini itu. Ternyata kemudian buka data jejak digital, Australia ini termasuk terutama Melbourne itu tempat yang paling nyaman ditinggali di dunia. Para penjahat atau sekarang? Nggak dulu kan? Sekarang kembali ke ternyata adab itu bisa diperbaiki gitu. Ya. Kenapa? Dengan sistem hukum yang benar. Ya. Itu pengalaman saya. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya pernah ke diorama di sini di bawah apa namanya di Southgate itu. Saya masuk. Ternyata yang menemukan Australia itu orang nelayan Bugis Makassar. Ya, jauh sebelum James Cook. Tetapi nelayan Bugis Makassar ini ke Australia kepentingannya cuma menangkap teripang gitu dan dijual bolak-balik dagang. Dia lupa taruh tongkat. Dia taruh tongkat, ada kata dia taruh pancangkan tongkat, maka Indonesia Australia punya kita. Tapi saya juga nggak tahu nanti nasibnya seperti apa kalau kemudian dia bergabung dengan kita misalnya. Ya, waktu itu Anda ke sana Festival Film Asia Pasifik ya, mumpung Anda. Iya, kalau nggak salah itu tahun 95 apa ya? Tahun 95 apa? 95 yang sama-sama rombongan Desi Ratnasari yang baru 2 hari dia pulang karena bapaknya meninggal. Ya, bukan karena gegap gempita dinikahi oleh Menteri Abdul Latif, bukan. Jadi Australia ini menarik, Lis. Jadi saya pernah menyaksikan orang nggak ada yang bertengkar, nggak perlu bertengkar di sini. Karena Anda kalau salah parkir, ya ada speeding ticket, tinggal bayar aja denda, kan nggak usah berdebat. Gitu. Nggak kan di sini saya kadang-kadang lihat polisi, jarang sekali lihat polisi. Apartemen yang saya tinggal ini Airbnb, nggak tahu siapa yang punya, nggak tahu mana satpamnya, nggak ada. Ya. Itulah sekarang kehidupan dalam adab modern sekarang ini gitu. Dari tempat pembuangan para kriminal orang-orang Eropa, ketika di sana dibangun pembangunan itu arahnya adalah peradaban selain infrastruktur fisik. Ya betul. Akhirnya menumbuhkan orang-orang yang lebih beradab dalam memperlakukan infrastruktur, kira-kira kan gitu. Iya betul. Jadi cuman saya pernah tulis. Jadi negeri ini Melbourne itu kota paling nyaman di dunia. Cuman breseknya cuma satu.
neraka buat perokok gitu. Iya. Nah, Anda perokok? Oh, sangat Saya perokok. Anda tahu berapa harga rokok di sini, Lis? mahal ya. Marlboro itu di Jakarta 30.000 kalau nggak salah ya. Di sini $35. Setara dengan 350.000 satu bungkus. Nur Arifin pernah nanya sama saya, Bang bawa rokok berapa? Ya kalau mau ikut aturan coba boleh bawa sebungkus. Kalau abang bawa 2 slop. Caranya bagaimana? Ya ada tekniknya itu. Sudah begitu merokoknya di ruang kaca akuarium atau di tempat, pokoknya sulit lah ruang merokok. Iya, di rokok itu paling dibenci di sini. Jadi Anda mau beli rokok nggak kayak di Jakarta. Anda bisa tiap 20 meter ada. Anda harus beli rokok itu di supermarket tertentu. Itu pun nggak dipajang, Pak. Ada lemari tertutup kayu di belakangnya kasir supermarket itu. Di situ cuma ditulis pakai ketikan itu harganya dan rokoknya. Tidak akan fisiknya. Ya. Oke. Nah, jadi itulah dia. Australia Anda tahu, Australia itu begitu kejamnya sampai dia memasukkan rancangan undang-undang untuk para perokok nanti kalau membeli rokok harus bawa resep dokter. bawa resep dokter. Itu mendapatkan rokoknya ya. Kalau merokok di jalan nggak boleh kan? Nggak boleh, ada tertentu. Kalau ada ini, tapi begini, tapi ada kekecualian di masa pandemi ini. Karena semua energi petugas itu habis untuk ngurusin pandemi. Sama dengan di Amerika. Di Amerika itu kemarin saya ke Februari ke sana. Merokok saya bebas di mana aja. Terus di Chinatown itu ada pencopetan gitu. Polisinya diam aja. Kenapa dia diam? Teman saya yang ngawal saya dia bilang, di sini di bawah $1.000 polisi nggak akan akui, nggak akan cawe-cawe lah ngurusin itu. Kenapa? Karena dampaknya kerusuhan sosial lebih mahal ongkosnya. Jadi Anda aja lah yang tahu diri, jangan bawa banyak uang aja, banyak harta, flexing barang-barang di situ di daerah itu gitu. Nah sama dengan di Australia, saya selama ini bebas merokok sih, nggak tegur, tapi nggak boleh. Nah jadi itu rokok itu saya suka bawa banyak. Untuk apa kata Nur Arifin? Ya kadang-kadang saya ini kan demen juga tuh rokok di taman sambil dengan musik, taruh rokok sebungkus. Itu kayak orang kaya kita nulis. Orangnya orang kaya bisa begitu. Datanglah bule-bule itu cium tangan minta sebatang, minta sebatang. jadi dengan rokok sebungkus kita kayak orang kaya di Melbourne karena nggak mudah orang membeli rokok. $35, Pak.